Cek. Cek, cek. Kurang kencang ya? Cek. Cek. Wah itu bisa. Cek. Oh, ibunya baik kaget, maaf ya Bu. Mbaknya lu Bu, bukan saya Bu. Kayaknya mbaknya. Ya, nah gitu. Biar nggak story. Agak Cek. sana ya dia. Cek satu. Terlalu dekat ya. Cek satu. Apa nggak kegedean volume? Enggak, terlalu dekat dengan ini. Apakah buat kiri Pak? Ditarik ke sana. Tarik ke kiri aja Pak. Cukup nggak ya? Cukup kencang. Oke, cek satu. Lagi. Pojok aja Mbak. Maaf Mbak. Yes. Ya. Nah. Cek satu, cek. Agak dikecil. Coba sih. Cek satu dua, cek. Udah Cek. cukup ya? Cukup kan? Dimulai kan? Langsung. Empat aja. Cek satu, cek satu. Nah itu bagus Pak. Dah. Satu. Baik, kita mulai. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرين إخوة الإسلام وإخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, bersyukur kita hanyalah kepada Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kita kenikmatan hingga detik ini. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak bisa digantikan beserta dunia dan isinya, yakni nikmatul Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, inilah sempurna kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita tercinta. Sebagaimana di dalam awal surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan agama buat kamu. Hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan nikmatku atas engkau dan aku ridho bagimu Islam sebagai agama. Maka alhamdulillah jemaah
Disadari atau tidak, sore yang berbahagia ini atas izin Allah Jalla Jalaluhu, di pertemuan kita yang kedua, kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang sebelumnya telah diberikan nikmatul Islam wa nikmatul iman, yang sebenarnya jemaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara nikmat iman, harusnya kita sadar sejak kapan iman diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ada yang tahu? Sejak kapan Allah Ta'ala telah menetapkan keimanan kepada diri kita? Sejak kapan ibu bapak? Yang tahu saya kasih hadiah. Yang kasih hadiah tuan rumah. Sejak kapan? Sejak kita diciptakan menjadi ruh ya. Semua ruh manusia yang telah dilahirkan di muka bumi ini dan yang akan dilahirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, semuanya telah beriman kepada Allah sebelum mereka menjadi jasad dan lahir di muka bumi ini. Jadi setiap ruh yang telah Allah Ta'ala kehendaki lahir di muka bumi ini dan yang akan lahir telah beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang ini sebenarnya adalah nikmatul iman, nikmat yang lebih awal diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebelum nikmatul Islam. Nikmatul iman lebih awal Allah Ta'ala berikan kepada kita dibandingkan nikmatul Islam, yang harus kita syukuri. Yang Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala Rabbmu mengambil dari keturunan anak Adam, dari tulang-tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, anak-anak keturunan mereka, yaitu kita nih, dan kala anak-anak keturunan kita, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta persaksian atas setiap ruh, atas setiap jiwa di antara mereka yang Allah telah ciptakan sebelumnya. Dan bahkan detik ini pun ketika ruh yang ada di alam ruh, mereka semua telah diambil persaksian dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku, kata Allah, Rabb kalian? Bukankah aku adalah sesembahan kalian? Bukankah aku adalah ilah kalian, Tuhan kalian? Apa kata kita kala itu? Qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersaksi. Maka siapapun jamaah, sekalipun ibunya itu adalah seorang majusi, sekalipun ibunya adalah Yahudi dan Nasrani, sekalipun ibunya musyrik, atau sekalipun ibunya dukun. Dukun apa? Dukun patah tulang, dukun bayi, atau betul-betul dukun yang menyebar kesyirikan, anak yang lahir dari rahimnya beriman kepada Allah. Maka adalah nikmat yang besar ketika nikmat iman ini disempurnakan dengan nikmatul Islam. Dan nikmat yang luar biasa lagi, nikmat yang berada di dalam keterasingan, nikmatul ghuraba, nikmatnya orang-orang yang berada dalam keterasingan. Yakni apa? Nikmat ala manhaj, nikmat di atas manhaj yang sahihah, memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW menurut pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in wa radu'in. Maka jamaah dimakan oleh Allah, alhamdulillah, sebagaimana Bapak Ibu sudah sering ikut kajian salaf, termasuk Pak Dadang sebagai pengurus PIS. Saya kira tuh PIS itu pisang goreng gitu. Ternyata Masya Allah pencari ilmu syar'i gitu ya, Masya Allah. Anda kira pencari ilmu sunnah gitu. Barakallahu fiik. Ya semoga berkah ya Pak Dadang usianya dan Bapak Ibu sekalian menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, walaupun di keterasingan, apalagi di Jawa Timur. Ini suatu yang berat untuk menjalankan sunnah. Berarti benar kata Nabi SAW, gigitlah dengan gigi gerahammu kan? Sebagaimana Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati was sunnati khulafai rasyidina wal mahdiyina. Ya, fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian ikutilah petunjukku, was sunnati, dan sunnahnya khulafai rasyidina al mahdiyina, pemimpin orang-orang yang salih di zaman Khalifah Abu Bakar dan sampai Khalifah Ali yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Gigitlah sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rasyidin dengan gigi geraham. Atau dalam hadis yang kita sama-sama ketahui, begitu berat sampai-sampai tadi siang saya harus mengisi satu tempat yang mengharuskan anak pakai sarung gitu kan, harus pakai baju batik begini. Ini menunjukkan memang dakwah sunnah ini
memang betul-betul ghuraba. Ya, semoga saja kita sebagaimana sabda Nabi, Islam itu datang awalnya asing dan nanti pun akan berakhir dengan keterasingan. Dan semoga kita termasuk orang yang sedikit ini dan diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik jemaah, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas setelah berbincang di via WA dengan tuan rumah Mbak Nur, maka kita akan putuskan kajian kita yang semoga saja diridhoi, diikhlaskan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dikehendaki Allah dan kita ikhlas di dalamnya. Kedepannya kajian sebulan sekali membahas satu kitab yang bernama Adabul Mufrad. Ya. Ana di Semarang berisi Adabul Mufrad udah masuk tahun keempat, yang ngajinya hampir setiap pekan. Itu aja 4 tahun baru hadis 280. Ya, kita sebulan sekali. Itu pun kalau saya nggak absen. Berarti mau kapan selesainya? Padahal isi kitab ini terdapat ada ribuan hadis, Bapak Ibu. Ini jamaah ikhwan fillah rahimanallah iyyakum jami'an. Kurang lebih di sini ada 1322 hadis. 4 tahun saja baru dapat 270 hadis. Dan yang luar biasa bukan jumlah hadisnya, Pak. Kitab Adabul Mufrad ini kitab yang Masya Allah betul-betul kitab salaf. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum saya sampaikan muqaddimah isi kitab ini, ya, saya butuh beberapa kitab tambahan untuk menyampaikan Adabul Mufrad. Sebelum saya sampaikan isi kitab ini, saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita kajian adab, siap-siap harus tersinggung, harus tersinggung. Dan kalau tersinggung, jangan move on, jangan balik kanan. Karena yang akan kita dapatkan nanti dalil demi dalil, ya, Quran dan Sunnah yang dipaparkan oleh para ulama salaf kita dan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentunya, ini banyak menyinggung kebiasaan kita sehari-hari. Kalau ngaji akidah sebagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak ngaji akidah, nggak ada multiple choice. Akidah Ahlussunnah ayat sahih dan mudah. Kalau berbicara fikih, kita tinggal pilih nih, karena ada khilafiyah. Tapi kalau adab, ini akan menyentuh bersinggungan pasti dengan kebiasaan dan karakter kita. Pengalaman yang kami dapatkan ketika ngaji Adabul Mufrad, beberapa ikhwah di Semarang itu balik kanan. Kenapa? Beberapa ikhwah nggak siap, Bapak Ibu, nggak siap. Jadi ada cerita malah ke anak, Salahuddin kalau ngisi sukanya menyinggung-nyinggung. Padahal di bawah adalah adab. Nah kalau misalnya kajian adab nggak mau tersinggung, lah terus mau bagaimana ngaji? Bukankah harusnya kita setiap datang kajian Bapak Ibu, kita mengharapkan kita disentuh dengan nasihat, ya kan? Disinggung perbuatan buruk kita, dan kalau perlu kita ini seakan-akan dioncein itu, dioncein nih Pak, ngertos nih Pak, ditelanjangi aib kita dan kita ingin berubah, bukankah demikian? Lah kalau ngaji mau nggak tersinggung, datangin aja tuh, kalau suka lawak datangin aja ke lawak, jangan datangin ustaz. Makanya saya mau tanya Bapak Ibu, siap nggak kalau ngajar kita tersinggung? Siap. Siap tidak? Ibu-ibu soalnya nggak dengar, siap nggak? Siap nggak Bu? Bapak-bapak siap? Insyaallah ya. Bismillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus mempelajari adab? Perlu saya sampaikan, kekeliruan terbesar di sebagian kaum muslimin atau para thalabul ilm ketika mereka memisahkan antara adab dengan akidah. Ketika mereka memisahkan antara adab dan akidah. Padahal adab itu bagian dari akidah. Sedangkan akidah itu cabangnya banyak, ada tauhid dan akidah. Maka kalau kita berbicara ada tauhid dan adab, maka kalau kita berbicara adab itu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti banyak dalil yang menerangkan Bapak Ibu, banyak sekali dalil yang menerangkan bahwasanya adab merupakan benang merah korelasi dari tauhid, atau bahasa mudanya thamaratul iman. Thamaratul iman huwa al-akhlaqul karimah. Buah dari keimanan seorang hamba, dia akan dihiasi oleh Allah Jalla Jalaluhu akhlak yang mulia. Nah, maka nggak bisa dipisahkan antara tauhid dengan adab, karena ini adalah satu kesatuan dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham Bapak Ibu? Baik. Kenapa kita harus ngaji adab? Saya akan menukilkan satu pendapat seorang ulama tabi'in
bernama Abdullah ibnu Mubarak. Ya, qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala di dalam kitab Sifatus Safwa li Ibn al-Jauzi yang dikarang oleh Al-Imam Ibn al-Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwa. Apa yang dikatakan Abdullah ibnu Mubarak tanggapan itu tentang adab? Kadul adab ayyakuna thulutsaid din. Menginginkan adab, menghendaki adab-adab pada diri seseorang di antara kita, maka dia telah menjadikan sepertiga agama pada dirinya. Jadi kalau orang itu belajar adab, kata Abdullah ibnu Mubarak, yang direkomendasikan oleh Nabi, ikutilah sunnah sahabat, kemudian orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya, kan? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Maka kata Abdullah ibnu Mubarak, siapa saja menghendaki dan menginginkan adab pada dirinya, sungguh dia telah menjadikan sepertiga agama pada dirinya. Masya Allah. Padahal kalau dalam hadis Nabi, separuh agama diperoleh dengan menikah. Berarti kalau dia pelajari adab, sepertiga agama telah dia penuhi. Masya Allah. Maka yang belum menikah, separuh agama aja belum dia penuhi. Maka jamin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak, seorang tabi'in. Kemudian apa makna kalimat yang dikandung, yang dikatakan Abdullah ibnu Mubarak? Berkatalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, hafizullah ta'ala wa ra'ah. Syekh Abdul Razak, guru besar kita, beliau menanggapi ucapan Abdullah ibnu Mubarak yang dia katakan kadul adab ayyakuna thultsad din. Menghendaki adab pada diri kita itu sama dengan kita menjadikan separuh agama pada diri kita. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, innama kana al-adabi bihadil makanah. Sesungguhnya apa-apa yang ada pada adab di dalam pembahasan ini, li'annahu khuluqun 'azim yakunu fil 'abdi. Karena sesungguhnya adab itu adalah akhlak yang amat sangat agung yang ada pada diri seorang hamba. Fayahmiluhu 'ala fi'li ma yahmidu min al-aqwali wal a'mali, faman istajalabat al-khairat bimithli wa man istadafa'ta asy-syururi bimithli. Ini tanggapannya Syekh Abdul Razak. Ibu-ibu masih di sini? Bapak-bapak masih di sini? Yang ngantuk silakan tidur. Jangan lupa baca doa bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur kabeh nak tinggal pulang. Masih di sini ya? Oke. Apa kata Syekh Abdul Razak? Sesungguhnya ya, ketika seorang memiliki adab, dia memiliki akhlak yang mulia, yang dengannya fayahmiluhu ala fi'lihi, akan terpeliharalah segala amal perbuatannya, ma yahmilu minal aqwal, terpeliharalah segala perbuatannya dalam hal-hal yang terpuji, dimulai dari perkataannya, anggota tubuhnya. Betul kan? Kalau orang yang terpuji akhlaknya, akan terpuji pula apanya? Perkataan dan perbuatan. Betul enggak? Kalau akhlaknya agung, akhlaknya baik, akhlaknya agung, maka akan terpujilah perkataan dan perbuatannya. Famastajalabatul khairati bimithli, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang semisal dari akhlaknya yang baik tersebut. Wa man istadafa'tu syururi bimithli, dan dengan akhlak terpuji akan terhindarlah seseorang dari keburukan-keburukan. Masya Allah. Yaqudu sahibu ila kulli fadilati wa khair, dan dengannya orang yang memiliki akhlak, dia akan mendapatkan setiap keutamaan dan kebaikan yang ada pada dirinya. Contoh Pak Bu, ungkapannya Syekh Abdul Razak ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Alasannya karena Allah sendiri bersumpah kepada Nabi kita tercinta alaihi salatu wasallam di awal surah Al-Qalam, di ayat yang keempat. Inilah sumpah Allah Jalla Jalaluhu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini adalah sumpahnya Allah Jalla Jalaluhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sekaligus jawaban dengan dalil apa yang diucapkan Abdullah ibnu Mubarak dan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwasannya apabila seseorang itu memiliki adab yang baik, dia telah memiliki separuh dari agamanya. Dan apabila telah terpenuhi separuh agamanya, maka Allah telah akan memuliakan akhlaknya. Kata Syekh Abdul Razak, kalau akhlaknya telah mulia,
maka Allah Ta'ala akan menghiasi dirinya dengan keindahan ucapan, kemuliaan sikap, dan kemudian dia akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Bahkan tertolaklah segala keburukan-keburukan yang akan datang pada dirinya. Nah, dan ini dikuatkan dengan dalil dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, lam taukid, benar-benar di atas akhlak yang amat sangat agung. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Allah Ta'ala mengatakan akhlak yang agung, akhlak yang mulia, kalau ini kemudian ditambah lagi ala, di atas akhlak yang mulia, berarti adakah yang bisa menandingi akhlak Nabi? Adakah? Tidak ada satupun. Ada manusia di muka bumi yang bisa menandingi akhlak Nabi. Dan Bapak Ibu harus paham, Nabi bukan hanya diutus, Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, bukan hanya diutus di muka bumi ini sebagaimana Nabi dan Rasul terdahulu yang menyampaikan satu kalimat, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah saja Allah Ta'ala dan jangan kamu bersyirik kepadanya satupun. Jangan kamu menjadikan satu kesyirikan satupun kepada Allah. Bukan hanya itu, tapi Allah Ta'ala mengutus Nabi alaihi salatu wassalam di muka bumi ini dengan satu sabda, bu'istu liutammimma makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah benar-benar untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sekarang gini Bapak Ibu, fenomena yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang hari ini yang dia nggak belajar din. Kita lihatlah orang-orang ke timur, orang Jawa. Orang Jawa saja udah nggak Jawani. Terus apa betul Pak Bu? Udah nggak Jawani. Coba. Ya kan? Anak-anak muda sekarang jarang itu kalau lewat di depan orang tua, amit Pak, permisi Pak, udah jarang. Zaman saya dulu ketika waktu masih di Medan, padahal saya orang Medan ya, itu kalau ngomong itu di depan kita lagi ngobrol gini, nggak boleh anak kecil lewat di depan tengah, di tengah-tengah itu nggak boleh, dimarahi mesti, nggak sopan. Ya anak sekarang, subhanallah. Dan orang tua banyak membiarkan. Padahal kalau kita belajar adab Islam, itu ada dilarang Pak. Nanti kita ketemu ke depannya Bapak Ibu, kita ketemu dalil-dalil yang sahih. Kemudian juga ketika itu berbicara orang umum demikian. Berbicara yang udah ngaji sunnah, yang udah ngaji salaf pun sama. Yang udah ngaji sunnah juga sama. Kenapa? Ketika dia belajar akidah, dia sedikit saja mengenal akidah dan belajar manhaj, tapi nggak pakai adab. Kenapa? Ketika dia sudah belajar dan baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak pakai adab, sehingga keluar dari majelis ilmu gampang menjudge seseorang, gampang menghakimi seseorang, gampang melecehkan seseorang. Bukankah demikian Bapak Ibu? Mendapati nggak? Gampang itu membuka aib si fulan, bahkan namimahin seseorang. Namimah itu apa? Ghibah taiman dan namimah taiman. Ghibah taiman itu membuka aib, namimah mengadu domba. Padahal namimah itu satu dosa lisan yang paling besar setelah ghibah. Udah ngaji kok masih ghibah, udah ngaji kok masih namimah, berarti ada yang masalah dengan akidahnya, ada yang masalah dengan adabnya. Sampai nanti ada komentar orang yang malu kita sebenarnya. Masih mending orang awam nggak suka riba dibandingkan ngaji sunnah suka riba. Ya kan aneh ini. Ini kan kalimat syubhat, nggak ada pentingnya sebenarnya, dua-duanya nggak penting gitu kan. Yang luar biasa ribanya orang awam Bapak Ibu, ribanya orang awam yang belum ngerti agama dan belum pernah ngaji, itu dosanya di sisi Allah lebih kecil walaupun besar ya. Maksudnya itu standarnya besar dan tidak lebih besar dibandingkan ribanya orang udah ngaji. Orang yang udah kenal salaf, orang yang udah kenal jadi sunnah, itu ketika riba dosanya lebih besar. Kan Al-Hujurat ayat kedua dari situ mengharamkan riba. Belum lagi namimah. Nah ini fenomena. Karena banyak sekali para penuntut ilmu hari ini tidak mempelajari adab. Maka kenapa kita harus belajar adab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya kenapa juga kita harus belajar adabul mufrad. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Boleh Bu? Pak Bu, usia berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul? 40 tahun. Sebelum saya lanjutkan kita jeda, saya minum dulu ya. Usia 40 tahun. Baik. Berarti Islam itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Islam yang begitu mulia dan sempurna ini
hanya disampaikan oleh Nabi SAW dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun saja. Dari usia 40 sampai Nabi meninggal usia 63. Betul nggak? Berbicara kesempurnaan Islam, 13 tahun di Makkah yang disampaikan adalah tauhid. Perintah salat turun tahun ke-11. Perintah hijrah di tahun ke-13. Baru kemudian pindah ke Madinah, turun semua syariat Allah. Sampai selesai Nabi wafat. Pertanyaannya, apakah perjalanan manusia yang sangat sempurna ini? Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengangkat Nabi alaihi salatu wasallam sebagai Khalilullah min Khalilani. Termasuk salah satu kekasih Allah dari dua kekasih Allah. Kekasih Allah yang pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Lalu kedua Nabi kita tercinta alaihi salatu wasallam. Lah, masa kemudian cerita Islam, cerita seorang kekasih Allah, orang yang paling sempurna. Bahkan Allah tadi memuji dalam surah Al-Qalam ayat keempat, bahwasanya Nabi adalah diciptakan sebaik-baik makhluk yang memiliki akhlak yang paling mulia di atas kemuliaan. Masa kemudian hanya dibahas hidupnya Nabi hanya 23 tahun? Terus apakah tidak ada kisah, tidak ada hikmah, tidak ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari usia 40 ke bawah? Bu, Pak, masih di sini? Masih? Semoga yang fokus pahalanya bertambah-tambah. Karena kita sedang berada di bulan Rajab. Setiap amal saleh dilipat gandakan sampai hitungannya tak terhingga. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-hasanatu falahu asyru amsalihha ila sab'i ma'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Satu kebaikan dinilai di sisi Allah 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai unlimited. Lah, kapan unlimited itu dibayar, Pak? Di antara bulan-bulan diharamkan oleh Allah. Ini bulan apa nih? Rajab kan? Setiap pahala akan dilipat gandakan unlimited. Makanya Bapak Ibu yang berada dalam masalah hari ini, khususnya di sore hari, di tengah-tengah kesibukan menuntut ilmu syar'i, niatnya ikhlas, fokus, pahalanya beda. Ya, unlimited, tanpa batas. Yang ngantuk-ngantuk juga dapat pahala. Walaupun pahala tidak sempurna, yang bersungguh-sungguh. Yang tidur apalagi tetap dapat pahala. Karena ngantuknya dan tidurnya seorang penuntut ilmu di sisi Allah berbeda dibandingkan orang yang ngantuk di rumah gara-gara sinetron. Jadi ini jadi dalil ya besok. Kalau itu ngantuk nggak apa-apa Ustaz, ya bukan nggak apa-apa, eman-eman juga gitu. Tapi tetap dapat pahala. Baik, kita kembali. Kenapa kemudian Bapak Ibu dimakan oleh Allah? Kenapa kemudian Allah Ta'ala menjadikan Nabi usia 40 baru menjadi seorang Nabi dan Rasul Muhammad alaihissalam? Apa tidak ada kisah selama 40 tahun ke bawah? Ada, Pak. Malah justru Allah telah mempersiapkan Nabi kurang lebih 40 tahun di-create sebelum Nabi alaihissalam dijangkap jadi Nabi dan Rasul. Di sini lautan akhlak, samudra akhlak, samudra adab yang mulia Allah Ta'ala create, Allah Ta'ala jadikan kepada diri satu manusia dipilih Allah. Maka Allah Ta'ala katakan dalam firman-Nya, wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat cerita, dan Allah sebaik-baik pembuat skenario, dan Allah sebaik-baik pembuat semua rencana yang ada di alam semesta ini. Jadi kita nggak bisa memprotes Allah Jalla Jalaluhu dan haram memprotes Allah. Dan Allah Ta'ala beda menjadikan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana para ulama sebagian meyakini, sebagian ulama ahli sirah mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu telah ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluhu menjadi Nabi saat masih bayi. Beda. Nabi Adam, Nabi Isa diciptakan oleh Allah, di-create oleh Allah, direncanakan oleh Allah jadi Nabi itu sejak dari bayi. Ketika dia bisa ngomong kepada Bani Israel, tatkala dia digendong oleh ibunda Maryam, lalu dia membela ibunya di hadapan orang Bani Israel, yang dia katakan, aku adalah hamba dan utusan Allah, dan seterusnya. Ini jadi dalil Nabi Isa adalah Nabi, satu-satunya Nabi setelah Nabi-Nabi yang lain ditakdirkan menjadi Nabi sejak bayi. Itu bayinya Nabi Isa, Pak. Jadi kalau hari ini ada bayi baru lahir bisa ngomong, insya Allah maknya kaget, bapaknya kaget langsung melayu kaget. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu memang diciptakan demikian. Dan coba Bapak Ibu, kalau saya ceritakan semua sirah Nabi dari awal sampai terakhir, nanti nggak jadi ada mufrad. Jadinya sirah Nabi. Coba bayangkan, Pak,
Beliau ini seorang anak yang luar biasa. Lahir dari rahim ibunya, Ibunda Aminah, memancar cahaya yang meruntuhkan tembok-tembok besar kerajaan Romawi. Dari rahim Ibunda Aminah, Allah Ta'ala memancarkan sinar tersebut sampai mematikan api sesembahannya kaum Majusi yang belum pernah padam seumur hidup. Dan itu mati karena lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Dan banyak lagi kejadian sampai puncak diakuinya Nabi SAW memiliki akhlak yang paling mulia di kala itu. Tatkala apa? Loh, kok malah tatkala salah? Oh boy, tatkala tahu malah tahu. Subhanallah. Enak juga ngaji di sini. Tatkala tahu, Masya Allah, ajib. Ini ngaji salaf luar biasa punya. Tak minum sih ah. Pas banget ya. Saya bertanya dia yang jawab. Semoga bapaknya diberi hidayah, kenal sunnah, kemudian dagangannya barokah insya Allah. Besok duduk di sini melayani kita jual tahu. Amin Allahumma. Gitu, salaf itu harus mendoakan Pak. Jangan celah, kita harus doakan kebaikan. Itu muslim kayaknya ya. Kalau muslim kita doakan semoga jadi ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Tayyib. Ibu-ibu masih di sini? Kalau yang lucu-lucu pada bangun kayaknya. Tayyib. Jamaah. Nabi itu mendapatkan gelar tertinggi yang belum pernah ada di zaman itu dan belum ada di dunia. Gelar Al-Amin. Di usia berapa? 35 tahun. Yang sebelumnya Allah telah timpakan musibah bagi Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau hari ini Makkah atau kaum muslim mendapat musibah nggak bisa mengunjungi itu Ka'bah, kemudian dipagari, itu mah nggak ada apa-apanya. Dulu zaman Nabi ketika usia 35, jalan 35 tahun, itu Ka'bah pernah kena banjir bandang Bapak Ibu. Runtuh itu Ka'bah. Singkat cerita kemudian Ka'bah dibangun atas dasar semua kesepakatan kepala-kepala suku kabilah Quraisy. Semua bersepakat. Ketika bangun, banyak hal yang harus dibuat. Pertama Bapak Ibu ini coba lihat nih, orang kafir zaman dulu, orang musyrik zaman dulu, tahu harta halal tak harta haram. Sampai mereka itu punya kesepakatan antara mereka, demi Allah, kami tidak akan membangun Ka'bah dari uang-uang haram. Hasil rampok, menipu, riba, itu ngerti. Jual khamar, pokoknya harta haram nggak boleh. Sampai dalam satu riwayat, Ka'bah pernah sempat berhenti bangunannya karena tidak ada lagi uang halal. Bukan berarti nggak ada uang haram. Padahal itu kabilah kepala suku kabilah itu suge-suge beli itu. Lihat itu Ar-Rabi'ah. Ar-Rabi'ah itu adalah orang terkaya, salah satu orang terkaya di yakni di Makkah. Punya anak namanya Utbah bin Rabi'ah. Nanti musuh bebuyutannya Nabi. Mati di medan Uhud. Mati di medan Badar. Nah, itu orang suge. Duitnya akeh. Duitnya banyak, tapi nggak bisa bangun Ka'bah karena duit halalnya habis. Lalu kemudian dibangunlah tinggal satu momentum yang mereka hampir saja tumpah dari depan Ka'bah. Gara-gara ingin siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, disinilah kemudian mereka buat kesepakatan. Di antara mereka yang berpendapat siapa yang paling pagi di waktu subuh yang pertama kali masuk masjid atau Ka'bah, maka dia orang yang layak. Sekarang pertanyaannya Pak Bu, siapa orang yang pertama datang ke masjid? Kira-kira siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah? Kira-kira datang ke Ka'bah siapa? Ya Rasulullah SAW. Itu juga jadi dalil. Laki-laki soleh itu sholatnya di masjid. Wanita soleha sholatnya di rumah. Nah, laki-laki soleh, kemudian laki-laki sholatnya di rumah. Laki-laki soleha. Ya, tapi sabar ya Bu, kalau suaminya belum sholat ke masjid, didoakan, jangan dibilang kamu laki-laki soleha, kata Salahuddin, bubar aja. Jangan bawa nama saya ya. Baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham ini. Kemudian Nabi masuk ke dalam masjid. Kemudian semua orang makbul mengamini, pantas kalau Muhammad. Kenapa Pak? Semua orang Quraisy, semua orang Makkah mengakui bahwasanya Muhammad adalah satu pribadi. Pertama, nasabnya dari keturunan yang mulia. Keturunannya agung, sangat agung. Kalau ditarik nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, mulia. Yang kedua apa? Tidak pernah cacat muamalah, tidak pernah berbohong, tidak pernah ingkar janji dan amanah. Dan kalau jual beli sama Muhammad SAW selalu menguntungkan, tidak pernah rugi.
Maka semua kepala suku kabilah Quraisy mengamini, mengijabahi Muhammad adalah orang yang pantas meletakkan Hajar Aswad. Nah, ini belum gelar alamin ini. Setelah kita tahu kan Pak Bu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, itulah sifat adilnya Nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di dalam firman-Nya, saya lupa nomor ayat keberapa, surah apa, pokoknya posisinya dia sebelah kiri kata bos sedikit kan. Kata Allah Ta'ala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka Nabi SAW menyelesaikan perselisihan di antara kabilah Quraisy dengan mengambil apa, rida apa Pak Bu? Selendang. Yang kemudian masing-masing kepala suku memegang masing-masing ujung selendang itu, gitu kan? Lalu Nabi kemudian SAW meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Suruh mereka bawa semua dekat dengan Ka'bah. Lalu kemudian Nabi SAW yang meletakkan Hajar Aswad ke dalam sisi Ka'bah tersebut. Lalulah setelah menyelesaikan konflik ini, Nabi diberi gelar Al-Amin. Gelar apa? Orang yang sangat terpercaya. Kelas. Dan Masya Allah, pamannya Abu Lahab senang bukan main. Terlebih-lebih Abu Thalib, terlebih-lebih Hamzah ya. Abu Thalib merasa berhasil mendidik ponakannya, bahagia. Abu Lahab yang kelak akan memusuhi dan akan sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, bangga sekali, dia senang. Semua paman-pamannya Bani Hashim itu senang. Bani Hashim begitu senang. Anak-anaknya Abdul Muttalib begitu senang punya keponakan walaupun yatim. Kalau bahasa kita yatim piatu ya. Walaupun yatim, tapi ini adalah anak yang akan meneruskan estafet kemuliaan kakeknya Abdul Muttalib. Usia 35 tahun mendapatkan gelar Al-Amin. Itulah kredit yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi dipersiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ya Pak Bu, berarti ada penting apa tidak? Nabi aja akan menerima PR begitu besar, adabnya dulu kok dikendaki oleh Allah baik. Nah kan gak mungkin juga kalau saya ceritakan apa saja dilakukan Nabi, nanti jadi kita sirah Nabi nanti jadinya. Apa yang Allah Ta'ala tampakkan keindahan akhlak Nabi, ini ada hanya endingnya saja. Dan setelah tahun ke-37, maksudnya ketika Nabi SAW usia 37 tahun sampai, usia 38 tahun sampai usia 40, Nabi beruzlah, mengasingkan diri ke Gua Hira. Nah, setelah dari usia 35, 36, 37, 38, kurang lebih 3 tahun gak ada, Nabi melihat kezaliman, kemungkaran, dan Nabi udah capek jiwanya melihat segala bentuk kezaliman, terutama kezaliman dalam iman. Maka Nabi beruzlah ke Gua Hira. Nah, singkat cerita zaman Allah, inilah dalil kenapa kemudian alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah akan mengemban tugas yang sangat berat dan konsekuensinya pun akan dimusuhi anggota keluarganya sendiri. Tapi sebelum menanggung beban berat tersebut, dia Nabi SAW diberikan akhlak yang sangat mulia. Itu alasannya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga faham bagaimana kemudian seorang ulama, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar di kajian-kajian adab yang lain, bagaimana ada seorang ulama bernama Al-Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar namanya ya? Tapi biografinya tahu nggak? Loh, Imam Ahmad bin Hanbal adalah satu di antara murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal lebih terkenal dengan Hanabilah, madhabnya Hanabilah. Ya, beliau Imam Ahmad bin Hanbal Bapak Ibu punya murid sebanyak 5.000. Punya murid sebanyak berapa? 5.000 orang yang datang ke Masjid Nabawi. Yang 500 dari 5.000, 500 orang diantaranya murid-murid yang sangat menjalankan sunnah Nabi, kemudian sangat detail dan bersemangat. Dia ini mencatat setiap apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang selebihnya 4.500 dari awal duduk sampai terakhir hanya belajar adab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mereka keluar jadi ulama-ulama besar. Jadi dari 5.000 orang Bapak Ibu dalam satu riwayat yang sahih, murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal itu 4.500-nya belajar, hanya mempelajari adab, tidak mencatat. Seperti sebagian Bapak Ibu nggak nyatat. Berarti boleh? Boleh. Ini sudah jadi dalil, nggak nyatat ya. Karena ada orang memang belajar nggak bisa nyatat.
hanya bisa menyerap dengan kepala. Tapi habis itu semoga tidak lupa, karena Pentiumnya Pentium jadul ya Pak ya. Tapi bagi yang mencatat menjalankan sunnah Nabi, uktub ya, disuruh menulis ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Tapi nggak salah bagi orang yang mempelajari adab. Artinya apa? Dari 5.000, 4.500 hanya belajar adab sama Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu biasa. Sebagaimana Bapak Ibu ada juga ungkapannya ibundanya ulama mazhab yang kedua. Ulama halu hadis di zaman tabi'in. Dia termasuk tabi'in junior. Dia termasuk tabi'in junior. Dan dia termasuk ulama halu hadis kota Madinah. Dialah Al-Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i yang mengarang kitab Al-Muwatta. Beliau dipesankan dulu sama ibundanya ketika dia masih kecil. Malik, pergi kau ke Masjid Nabawi, belajar kau adab dari gurumu si fulan. Ajib, nasihat ibunya. Makanya itu jadi dalil Pak Bu. Sebagaimana hari ini kesuksesan, tadi saya di perjalanan ngomong sama Pak Heri di perjalanan, bagaimana bejonya, bejo itu apa? Beruntungnya ayah dan ibundanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais udah profesor, doktor, orang berilmu, mas'uliyah kibar, penanggung jawab besar 2 Masjidil Haram. Kenapa? Beliau kan karena doa ibundanya ya. Ketika marah, apa yang doakan ibunya? Pergi kamu ke Masjidil Haram, belajar dengan ulama supaya kamu jadi ulama dan imam Masjidil Haram. Makbul. Maka jadi dalil Bu, kalau marah tuh jangan ngonek-ngonek kalian nih. Contoh di sini insya Allah nggak ada ya. Anaknya nggak bisa dikandai, dasar gablek apa? Dasar gablek tenan anaknya. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Ngomong anaknya bodoh tenan anaknya nggak boleh. Nggak boleh kita marahin anak. Demi itu doa, apalagi doa seorang ibu, nggak ada hijab antara dia dengan Allah. Selama seorang ibu itu tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak ada doa yang menghijabi antara seorang hamba ini kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka nggak boleh doakan keburukan. Nah, kemudian lihat ini Imam Malik. Imam Malik pun juga sama seperti yang dikatakan ibundanya. Malik, pergi kamu ke Masjid Nabawi, belajar kamu dengan seorang tabi'in itu supaya kamu jadi ulama besar, makbul. Belajar adab kau dengan dirinya. Maka terkenal satu ungkapan Al-Imam Malik kepada murid-muridnya, tata'allumul adab qabla ta'allamul ilm. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu yang lain. Tuh, Pak. Itu pesan Imam Malik, Bu. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Salah satu guru Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhab yang kedua. Ulama al-hadis di zaman tabi'in. Beliau mengatakan dalam kalimat yang mulia, tata'allumul adab qabla ta'allamul ilm. Belajarlah adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu yang lain. Tuh Pak. Bapak Ibu paham? Yang haus silakan minum. Yang udah habis jangan nambah lagi. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kenapa alasannya kenapa kita harus belajar adab. Kenapa kita harus belajar adab? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin belajar adab, maka apakah yang akan dihasilkan dalam adab tersebut? Misalnya, di sini kita bisa melihat kenapa kita harus belajar adab. Karena ada satu ungkapan dari sahabat mulia, salah satu pembantunya Nabi, salah satu khadimnya Nabi, pelayannya Nabi yang masuk Islam dari usia 10 tahun. Dialah satu-satunya anak kecil yang pertama masuk Islam dari kaum Ansar, dari sahabat Ansar di kota Madinah Al-Munawwarah yang namanya dulu Yasrib. Namanya siapa? Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Apa kata Anas ibnu Malik yang dia saksi hidup? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, sebaik-baik manusia akhlaknya. Jadi akhlak manusia yang paling baik adalah Rasul alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pernah mendengar ucapan nanti salah satu pembantunya Nabi juga, ya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik itu pernah curcol Pak, pernah curhat Bapak Ibu sama sahabat yang lainnya. Dalam Adabul Mufrad juga ada nanti ceritanya. Tapi hadis yang ke-200 sekian ya.
Dia mengatakan kepada sahabat-sahabat, selama aku 10 tahun tinggal bersama Nabi, Nabi tidak pernah mengkritisi pekerjaanku, nggak pernah protes terhadap pekerjaanku, pelayananku nggak pernah. Itu Nabi. Pengakuan Anas ibnu Malik, Anas ibnu Malik jadi pelayan Nabi, nggak pernah mengkritisi pekerjaannya dia. Sekalipun aku merasa salah, itu ajib. Nggak pernah mencela pekerjaan siapapun, itu Nabi. Bapak Ibu paham kah? Nggak usah buatan. Ini sekolah mau mudeng apa mubang? Mubang? Masya Allah, sampai ke Brobus ini mubang Pak. Lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara akhlak, berbicara adab, maka sebagaimana yang saya katakan tadi, ini kita belum berbicara fadilah, Bu. Dan ini Bapak Ibu kita belum masuk kita pada mufrad, kita baru berbicara muqaddimah. Sabar. Saya aja di Semarang nyampaikan ada mufrad, itu harus menyertakan dua bab sebelum ada mufrad. Tapi kalau di Surabaya kayaknya nggak sekali perempuan aja lah. Itu aja 2 adab itu pertemuan sampai 6 kali. Muqaddimah loh Pak. Sebelum masuk kitab, kalau si Surabaya sekali aja lah diresum. Ya. Karena itulah ulama Bapak Ibu ketika yang menerangkan satu kitab, muqaddimahnya itu adalah hal yang penting supaya nyambung gitu loh. Kitab apa yang mau kita pelajari gitu loh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan berikutnya, kenapa kita harus ngaji adab? Bukan hanya ungkapan-ungkapan ulama tadi, bahkan Ibunda Aisyah juga pernah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan. Sahih? Lalu sama bodan? Al-Quran yang berjalan. Ya Bapak, ini jelas yang dikatakan Nabi di dalam surah An-Najm ayat ketiga dan keempat. Ucapan Nabi bukan syahwatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi berasal dari syahwatnya, namun itu adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Ajib. Ajib. Nah ini luar biasa, takjub kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sekian dalil itu berarti kita butuh ngaji adab nopo boten? Nah, ditambah lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan kepada kita, yakni apa? Orang yang dinilai baik di sisi Allah, orang yang dinilai baik di sisi Allah dalam iman dan amal solihnya, bukan karena sholatnya saja, bukan hanya karena puasanya saja, bukan karena sedekah. Karena kalau memang karena sholat, zakat, sedekah itu hitungan seseorang baik, maka bagaimana dengan orang-orang munafik di zaman Nabi yang mereka sholat bersama Nabi, mereka berbaiat kepada Nabi, sholat bersama Nabi, bermajlis ilmu bersama Nabi, bersedekah kepada Nabi walaupun suka komentar, bahkan berjihad di jalan Nabi, tapi hati mereka busuk, akhlak mereka nggak baik. Itu orang munafik di zaman Nabi. Sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan ciri-ciri orang munafik di zaman Nabi di awal-awal surat Al-Baqarah, kalau nggak salah di ayat yang ke 8, 9, 10 ya. Dimulai dari ayat itu. Ya, posisinya kalau Quran pojok sebelah kanan paling atas gitu kan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad wa lahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan ada di antara manusia yang mereka dengan lantangnya mengucapkan dengan lisannya beriman kepada Allah dan yaumil akhir, namun Allah Ta'ala membantah, wa ma hum bimu'minin, mereka enggak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu, mereka tuh mendustai Allah dan para orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yas'urun, namun mereka enggak sadar bahwa mereka telah membohongi diri mereka sendiri. Di dalam hati mereka ada suatu penyakit. Penyakit apa? Nifaq, munafik. Fazadahumullahu marada, lalu kami akan tambah, dan lalu Allah Ta'ala nambah kepada mereka penyakit tersebut. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka telah disiapkan adab yang amat sangat pedih.
Orang munafik, Pak Bu. Maka saya katakan Bapak Ibu, kalau orang dinilai baik, kalau hanya karena sholatnya, kalau hanya karena apa lagi, menuntut ilmunya, kalau hanya karena mungkin sedekahnya, karena mungkin dia menguasai Al-Quran, khawarij Bapak Ibu, khawarij. Itu pimpinannya Abdullah, bukan. Namanya Abdullah bin Wahab ya, Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum yang dituduhkan orang Syiah kepada kita Wahabi. Itu kan Abdul Wahab bin Rustum. Di zaman Nabi dia gembongnya Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang para sahabat dan memberontak serta menumpahkan darah. Itu Pak, salih sampai jidatnya hitam, baca Qur'annya, suaranya, tapi mereka sesat. Jadi kalau dinilai seseorang itu baik hanya karena ibadah-ibadah yang zahir, yang wajib dan yang nafilah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, itu dikatakan baik, akan bertentangan dengan sabda Nabi berikut ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ya, adalah alaihi salatu wasallam mengatakan inna min khiyarukum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin memberikan kabar kepada kita siapakah mukmin yang paling sempurna imannya, apakah karena sholatnya saja? Padahal amal yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah adalah sholat. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ikut kajian ini, kalau kajian ini telah saya sampaikan di Semarang, ini apa, perjalanan ruh sebelum mati, saat tidak mati, dan setelah mati sampai kemana terakhir ruhnya, itu telah kita pelajari. Ada dalam satu hadis Sahih Bukhari cukup panjang, apa yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, orang-orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka setelah fitnatul kubur, setelah fitnah kubur yang didatangkan oleh Allah Jalla Jalaluh melalui munkar nakir, ya, alaihimus salatu wassalam, bertanya kepada setiap manusia, man rabbuk, siapa Rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Setelah kita bisa menjawab semua demi Allah Bapak Ibu, maka kenikmatan yang pertama akan didapatkan seorang mukmin adalah kita demi Allah kelak akan minta sholat 2 rakaat nanti di alam barzakh. Ya Allah, izinkan aku mau ke sholat. Tapi apa kata Allah? La yakfi ya abdi, cukup wahai hambaku, kau sudah terlalu lama melakukan ibadah di muka bumi dan menjauhkan diri dari maksiat, maka terimalah semua pemberianku, kenikmatan di alam kubur. Nah, itu sholat. Tapi apakah sholat sebagai barometer yang menjadikan sempurnanya iman seorang saja? Tidak. Sedekah? Tidak. Ke tanah suci? Tidak. Yang menjadikan sempurna iman seseorang yang menjadikan kesempurnaan iman seseorang di antara kita, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Nabi mengatakan Bapak Ibu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya, ya, akmalul mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imanan, keimanannya. Berarti orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Dan pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah orang yang paling tahu akhlak kita baik atau tidak? Ya kalau yang tahu kan Allah, manusia maksudnya. Siapakah orang yang paling tahu akhlak kita baik atau tidak? Ya, di orang di luar kita maksudnya. Siapa orang di luar kita? Pasangan kita. Banyak orang di luar sana ketika keluar rumah, saya nggak bilang Bapak Ibu ya, saya juga nggak bilang ini live ya, live mana? Live waru. Waru mana saya nggak tahu. Jamaah, saya nggak bilang Anda ya, jangan baper nih, ya jangan baper. Ya. Saya cuma bilang contoh orang di luar sana, entah di mana.
Ya. Di luar sana ada orang yang keluar rumah semua orang menilai dia itu baik, menilai dia itu sumeh, gitu lah. Sumeh ya. Menilai orang ini orangnya grapya, supel, pintar bergaul, nyah-nyoh. Tapi di rumah seperti singa yang kelaparan, kita nggak tahu. Contoh, betapa banyak kita temukan kasus orang bekerja di front office atau customer service. Saya mau tanya, opo ono sing elek Pak Bu? Yang satu, apa ada yang jelek pelayanannya? Nggak ada. Rata-rata semua senyum. Selamat pagi Bapak, yang bisa dibantu, betul nggak? Apalagi kalau ke bank-bank syariah itu, mumet kepala saya. Orang sing elek, mbak-mbak. Waduh, repot ini. Semua pilihan senyum aja kan. Bahkan kalau di Semarang itu di Telkomsel, di customer service-nya itu, waduh, ya nggak cowoknya, nggak ceweknya, sama aja kan. Semua senyum-senyum, nggak ada penampilan yang elek. Semuanya oke lah, the best performance. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, mungkin kalau dia cewek, dia bagaikan singa betina yang mau merekam anak-anak. Itu karena tuntutan pekerjaan. Berapa lama sih? 6 jam. Tapi di rumah belum tentu dia bisa menampilkan demikian. Betul apa enggak? Maka siapakah orang yang paling tahu akhlak kita baik atau tidak? Apa kata Nabi? Betul kata Pak Heri tadi. Wa khiyarukum li nisaihim. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada pasangannya, yang paling baik kepada istrinya. Muamalahnya. Berarti keimanan sempurnanya iman seseorang adalah karena akhlak yang mulia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi faedah yang akan Allah taala berikan. Saya belum membahas akhlak yang baik itu di bagian yang mana, belum. Kita membahas dulu faedah orang yang memiliki akhlak mulia. Berarti sebaik-baik sesempurna iman seseorang yang akhlaknya baik. Yang paling baik adalah yang paling baik kepada pasangan. Satu. Yang kemudian Allah taala menjadikan Bapak Ibu yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita, yang memberatkan timbangan pahala di yaumul hisab kelak, bukan karena sholat kita, bukan karena tolabul ilm kita, bukan karena kita sedekah kepada fulan, bukan, la. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis ini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi al-mu'mini yawmal qiyamati min husni khuluqi. Tidaklah sesuatu yang amat sangat memberatkan timbangan amal-amal kebaikan seorang hamba yang beriman di hari kiamat, melainkan dia adalah husnil khuluq, min husnil khuluq, akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Tuh. Berarti memberikan timbangan kebaikan kita Bapak Ibu, bukan sholat kita, bukan hafalan Quran kita, bukan sedekah kita, bukan amal haji umroh kita, dan bukan amal-amal yang lain. Tetapi amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita di akhir adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah juga Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, di mana hadis ini sebagai faedah yang berikutnya, kenapa kita harus memiliki akhlak mulia dan kenapa kita harus belajar adab. Kita belajar adab supaya memiliki akhlak mulia, dan faedah memiliki akhlak mulia berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari ibunda mukmin, ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala atasnya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Bapak Ibu masih di sini? Kamu tak banter-banter ke suaraku. Yang di dalam ibu-ibu ra ketok ki tangi apa ora iki? Turu ora ngerti aku. Semoga bangun ya. Ini suaranya kencang apa mboten? Ibu yang sebelah sound jangan kaget-kaget ya. Maklumi. Kalau sudah begini udah sore bisa capek, harus kencang suaranya. Kalau Jawa Timur kayak gini enggak? Isinya kencang. Lebih kencang lagi. Ini berarti lebih lembut saya. Masya Allah. Kalah saya nih Pak suaranya. Udah gak asli Medan berarti saya. Surabaya lebih kencang lagi Pak. Jawa Timur lebih kencang lagi Bu. Masya Allah. Berarti ini masih lembut. Tuh. Masa jadi Batak aku.
Aduh, janganlah begini aja stylenya Semarang ya. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini saya lanjutkan. Masa Jawa Timur keras, Ustaz Syafiq aja enggak? Ustaz Syafiq dengan saya lembut saya, lembut Ustaz Syafiq kayaknya. Ustaz Syafiq saya tempatkan. Hah? Lantang. Ini kurang lantang. Baik. Apa kata Pak Ibunda Aisyah? Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Innal mu'mina" sesungguhnya orang mukmin la yudriku benar-benar akan mengejar bihusni khuluqihi dengan akhlaknya yang baik, akhlaknya yang mulia, darajatas shaim al-qaim, derajatnya orang-orang yang ahli puasa dan ahli salat malam. Tuh Pak, salat malam nih orang ahli salat, ahlus salat, yang bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, faman kana min ahli salat du'iya min babis salat. Barang siapa yang dia mati, dia termasuk ahli salat, besok dibangkitkan di hari kiamat, masuk surga, disuruh masuk dari pintu salat. Wa man kana ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia kelak akan dipanggil dari pintu rayyan. Lah ini orang Pak Bu, dengan derajatnya memiliki akhlak yang mulia, dia bisa mengejar. Dia bukan ahli sholat, dia bukan ahli puasa, tapi akhlaknya, lisannya, perbuatannya gak pernah zolimin orang. Maka dia akan mengejar derajat orang-orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Maka jangan pernah sepelekan orang yang memiliki akhlak mulia Bapak Ibu. Wallahi jangan pernah menyepelekan seorang yang akhlaknya mulia. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada hadis bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menempatkan posisi orang yang ahli puasa dan ahli salat itu bisa dikejar dengan orang yang akhlaknya mulia. Bahkan kata sahabat Jabir radhiyallahu taala, sahabat Jabir ridha Allah taala atasnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang amat sangat aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling dekat tempat duduknya kelak yaumil qiyamah. Ini kata Nabi ya Pak Bu ya. Sesungguhnya yang termasuk orang-orang yang paling dicintai Nabi dan yang paling dekat tempat duduknya kelak di hari kiamat. Berarti di mana? Di mana Bapak Ibu? Kok di alam barzah? Hari kiamat. Bukan tempat duduknya bersama Nabi, berarti di mana? Surga Firdaus. Surga tertinggi di bawah arsy. Siapa saja yang paling dicintai Nabi, walaupun kita nggak ketemu sama Nabi, jemaah, dan kita merindukan wajah Nabi. Sebagaimana kita udah bahas di pertemuan yang pertama, aku yang mencintaimu, mencintai Nabi. Saya rasa Bapak Ibu udah lupa teman-teman. Tak tanya lagi mesti dalilnya lagi mesti. Sebulan sekali ngajinya. Seminggu sekali dua kali. Enggak ya? Insya Allah enggak salah lagi. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang-orang yang paling kucinta dan orang yang paling dekat tempat duduknya olehku dari kiamat yang di surga. Siapa kata Nabi? Ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Pak Bu, kalau kita disuruh sedekah, kita kalah dengan sahabat. Kalau kita disuruh sholat, kita kalah dengan sahabat. Kalau kita disuruh puasa, kita nggak bisa menandingi sahabat. Kalau kita disuruh berjihad, siapa yang mampu berjihad bersama Nabi dan para sahabat? Tapi kita bisa menyaingi dan bersama dengan sahabat, sehingga sahabat pun akan cemburu dengan kita, yakni orang yang memiliki akhlak yang baik. Inilah kenapa kemudian Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah, kita ini harus belajar adab. Karena kalau kita menghisap diri kita sendiri, kita bukan ahli sholat, kita bukan ahli sedekah, kita bukan ahli puasa, kita juga bukan ahli jihad. Yang dimana ahli jihad hari ini menuntut ilmu. Kita nih kadang-kadang kaum muslimin udah ngaji sunnah, menuntut ilmu aja bukan menjadikan waktu yang utama, tapi disempatkan waktunya, ya dok? Betul apa enggak? Tak sempatkan hari Rabu, hari Kamis disedati. Ya, masih menyempatkan waktu untuk ngaji, itu berarti kan menyisakan waktu, yaitu keliru.
Kalau betul-betul berjihad, ini waktu utama. Setelah dia berbakti sama suaminya, setelah suami selesai amanahnya, maka ini adalah waktu yang utama. Itu ahli jihad. Itu pun kita nggak bisa menandingi sahabat. Tapi ada satu amal Bapak Ibu, sebagai basyiran dari Allah Jalla Jalaluh, sebagai kabar gembira dari Allah Jalla Jalaluh, kita bisa mendapatkan itu semua dengan satu hal yang bisa kita miliki, akhlakul karimah. Dan tidak akan mungkin seorang akan mendapatkan akhlak yang baik kalau dia nggak belajar adab. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, sebagaimana Imam Malik, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari berhasil belajar adab, maka kemudian Imam Bukhari membuat kitab Adabul Mufrad. Dan Bapak Ibu, sampai jam berapa Thomas ini? Jam 9 malam. Dower saya. Sampai jam berapa ini? Maghrib. Masya Allah. Ini udah jam 5 lewat. Ya, gak terasa toh Bu? Ibu udah duduk sejam gak tahu Bu. Sejam lebih. Bentar lagi ya. Dan Bapak Ibu, kemudian bagaimana kita mau mengukur baiknya iman seseorang? Bagaimana kita bisa menilai dengan adil dia akhlaknya baik atau tidak? Dari manakah? Akan saya jawab dengan satu dalil dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih, di mana Abu Hurairah berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat tentang apa? Ya Rasul, amal apa yang menjadikan manusia kelak kebanyakan dimasukkan ke dalam syurga? Amal apa yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan dalam syurga? Nabi mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, mentauhidkan Allah, jauhi syirik, kenali sunnah, jauhi bidah. Ya, belajar tauhid akan hilang kesyirikan. Belajar sunnah akan tahu bid'ah, dan bid'ah akan hilang pada diri kita. Amin. Dan kemudian husnul khuluq. Lalu Nabi ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan Nabi ditanya tentang hal-hal apa saja yang kebanyakan manusia dilemparkan, dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik wa iyadzubillah. Faqal, Nabi mengatakan yang kebanyakan menyebabkan manusia masuk dalam neraka dua hal Bapak Ibu, anggota tubuh kita, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Maka mulutlah salah satu sebagai qarinah, sebagai gambaran jelas. Lisanlah barometer seseorang itu baik atau buruk akhlaknya. Sampai saya pernah menyampaikan dalam satu analogi, mungkinkah dalam satu teko yang berisikan air zam-zam keluar dari mulut teko itu comberan? Mungkinkah? Mungkinkah? Nah, mungkin. Mungkinkah keluar dari mulut teko tersebut air zam-zam sementara isinya adalah khamar? Mungkinkah? Nah, mungkin. Maka kalau teko isinya zam-zam, maka yang keluar dari mulutnya adalah zam-zam. Kalau isinya adalah barang khamar, maka yang keluar adalah kotoran. Isi teko itu adalah qalbu. Sedangkan mulut teko adalah lisan-lisan kita. Maka kalau iman seorang itu benar, maka benarlah hatinya. Apabila hatinya benar, maka benar lisannya. Dan ini saya tutup dengan hadis yang terakhir. Seingat ana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ghairuh. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanun 'abdin hatta yastaqimu qalbi. Tidak akan pernah lurus atau benar keimanan seorang hamba sampai benar atau lurus pula itu hatinya. Wala yastaqimu qalbun 'abdin hatta yastaqimu lisani. Dan tidak akan pernah lurus atau benar keimanan seorang hamba, hati seorang hamba, sampai benar dan lurus pula lisannya. Jadi kalau mau benar imannya, tidak akan pernah lurus iman seorang hamba sampai bersih dan luruslah hatinya. Dan tidak akan lurus hati seorang hamba kalau sampai lurus dan bersihnya pula lisannya. Jadi lisan itu gambaran hati, hati itu gambaran iman seseorang. Jadi kalau udah ibadah, sudah rajin salat, suka mengaji, lisannya suka bohong, lisannya suka mencela, lisannya suka menghinakan orang lain, ghibah taiman, namimah taiman, sumpah palsu dan seterusnya,
maka itulah gambaran keimanannya. Nauzubillah dari kita hindari watak-watak buruk. Dan itu tidak akan didapat Bapak Ibu kalau kita tidak menuntut ilmu adab. Nah, mungkin ini dulu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah taala cukup dari kami untuk menyampaikan muqaddimah kitab Adabul Mufrad, yang besok insyaallah taala saya akan terangkan biografi singkat tentang siapa Al-Imam Al-Bukhari, dan kemudian nanti kita akan masuk di bab yang awal. Walaupun di Semarang saya menyampaikan dua bab sebelum kita mempelajari Adabul Mufrad, tapi itu enggak saya bahas. Kita akan sampaikan mukadimah ini saja sampai di sini, dan kemudian insyaallah taala bulan depan semoga dikasih usia panjang, kita bertemu lagi di tempat ini atau di tempat yang manapun, yang penting ngaji gitu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa kan? Jadi ke Surabaya hanya sekali, tapi harapan saya tetap ngaji karena eman-eman ini. Butuh enggak Bu, Pak? Butuh enggak ini? Sudah dibahaskah kitab-kitab atau mukadimah seperti ini? Belum? Secara detail belum, Pak? InsyaAllah nanti belajar bareng Salahuddin ya, InsyaAllah ta'ala. Doakan saja kebaikan, dan jangan doakan semoga bisa tinggal di Surabaya, jangan juga ada Pak. Di Surabaya nanti saya nggak enak sama Ustaz Syafiq. Jadi kif anta ya Salahuddin, kata Ustaz Syafiq, nggak enak. Salahuddin sering, Ustaz Syafiq sering ke Surabaya, Semarang, nanti kau di Surabaya kau, kan nggak enak nanti saja. Sama Ustaz Askar juga ya. Ibu-ibu ngaji sama Ustaz Askar juga nggak sih? Askar Wardana? Nah itu sahib ya. Coba nanti saya telepon beliau, ini lupa telepon beliau. Coba mungkin ini dulu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya rasa nggak ada tanya jawab karena mukaddimah. Gitu ya Bu ya. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Jan? Itu Facebook ya?